Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga sehat dimanapun berada ya. Amin. Nah, kali ini kita ketemu di mata kuliah Metode Penelitian Al-Quran dan Tafsir dengan saya Ita Lailatul Badriyah dari kelompok 5. Kali ini dengan tema Teknik Penelitian Lapangan atau Field Research. Nah, yang pertama kita pelajari ini nanti adalah pengertian teknik penelitian lapangan. Sebelum mengenal penelitian lapangan lebih jauh, teman-teman harus tahu nih, penelitian lapangan itu pertama kali diperkenalkan kapan sih? Di sini sudah saya cantumkan. Jadi, pertama kali penelitian lapangan diperkenalkan itu pada abad ke-19. Diingat-ingat ya, abad ke-19. Lalu, apa sih penelitian lapangan itu sendiri? Jadi, seperti yang di sini saya sertakan, definisi dari penelitian lapangan itu sendiri adalah sebuah metode penelitian yang dimana si peneliti secara langsung mengadakan pengamatan untuk memperoleh informasi yang diperlukan dalam menyusun laporan penelitian. Nah, jadi peneliti ini langsung terjun ke lapangan nih teman-teman. Kemudian, bentuk penelitian yang bertujuan mengungkapkan makna diberikan oleh anggota masyarakat pada perilakunya dan kenyataan sekitar. Itu juga adalah salah satu dari pengertian penelitian lapangan. Udah jelas ya teman-teman? Kita lanjut. Nah, jadi kalau ada teman-teman yang nanya, Kak, apa sih problematika penerapan metode field research sendiri? Nah, di sini udah saya sertakan ya. Jadi, sebelum peneliti menerapkan penelitian lapangan, salah satu problematikanya adalah waktu dan biaya. Kemudian, ada etika, lalu objektivitas peneliti, dan masih ada problem-problem lainnya. Jadi sebelum melakukan penelitian lapangan, kita harus menyiapkan waktu dan biayanya, lalu menyiapkan etika kita, apakah sudah sopan, apakah sudah sesuai dengan etika yang berlaku, lalu juga objektivitas peneliti, dan kita harus siap menghadapi problematika yang lainnya. Nah, hal-hal apa sih yang harus diperhatikan dalam penelitian lapangan? Yuk disimak. Yang pertama adalah mengamati perihal kejadian sehari-hari yang biasa atau yang tidak biasa dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, si peneliti harus benar-benar teliti ya teman-teman, harus mengamati kejadian-kejadian yang emang biasa dilakukan masyarakat ataupun kejadian yang tidak biasa yang dilakukan oleh masyarakat. Jadi harus benar-benar detail ya. Selanjutnya, yang harus diperhatikan oleh peneliti adalah menggunakan beragam teknik dan keterampilan sosial secara luas. Jadi, si peneliti ini harus kreatif juga teman-teman. Harus menggunakan beragam teknik nih, dan juga keterampilan yang sosial secara luas. Nggak boleh menggunakan teknik itu-itu saja. Lalu, yang selanjutnya adalah menghimpun data secara terperinci. Jadi, kegiatan-kegiatan yang biasa maupun yang tidak biasa itu juga harus terdata ya teman-teman. Harus detail dari yang kecil dan juga yang besar supaya hasil dari penelitian maksimal. Selanjutnya yang keempat adalah memandang gejala atau permasalahan dalam konteks sosial. Jadi teman-teman, si peneliti ini dalam menyelesaikan permasalahan atau konflik itu nggak boleh menurut sudut pandang individu sendiri. Jadi harus menganut pandangan sosial ya. Next, yang kelima, itu mengembangkan empati pada masyarakat yang diteliti. Jadi si peneliti ini nggak boleh diam-diam aja. Sifat dari peneliti itu harus mempunyai
rasa empati yang besar terhadap masyarakat yang diteliti oleh peneliti ini. Yang keenam yaitu memperhatikan aspek-aspek kebiasaan istiadat. Nah, peneliti harus memperhatikan kegiatan-kegiatan apa yang menjadi kebiasaan masyarakat, lalu apa adatnya, istiadatnya, lalu apa yang menurut mereka menjadi sesuatu yang harus dibudayakan. Lalu kemudian yang ketujuh, tidak menekankan sudut pandang sebagai orang luar. Nah, jadi peneliti ini harus merasa menjadi penduduk di desa itu sendiri atau di masyarakat itu sendiri. Selanjutnya, yaitu langkah-langkah penelitian lapangan. Apa aja sih? Yuk kita bahas. Pertama, peneliti mempersiapkan diri. Jelas nih, seorang peneliti yang akan meneliti suatu masyarakat itu harus mempunyai kesiapan diri yang maksimal, baik secara mental maupun secara fisik, dan juga menyiapkan ilmunya juga ya. Yang kedua, yaitu mencari lapangan penelitian. Setelah siap fisik, mental, dan juga ilmu, peneliti juga langsung mencari lapangan yang akan diteliti sesuai tema yang akan diusung. Kemudian, dapatkan akses untuk bisa masuk ke dalam lapangan yang akan diteliti tersebut. Kemudian, yang ketiga yaitu memasuki lapangan penelitian. Nah, setelah mendapatkan akses, peneliti harus mensurvei lapangan yang akan diteliti. Lalu, kembangkan hubungan sosial dengan anggota komunitas. Selanjutnya yang keempat, itu mengadopsi sebuah peran sosial ke dalam diri, bergaul dengan anggota komunitas. Nah, jadi ini penting banget ya, bergaul dengan anggota komunitas, tujuannya agar mempermudah penelitian yang akan dilakukan. Lalu juga berperan sosial agar bisa menyesuaikan dengan masyarakat yang kita teliti. Lalu yang kelima itu mulai menganalisis data nih teman-teman dan juga mengevaluasi hipotesa kerja. Next yang keenam yaitu fokus pada aspek spesifik. Yang ketujuh itu menggunakan wawancara lapangan dengan anggota komunitas dan informan. Nah, jadi berguna banget ya akrab atau dekat dengan anggota komunitas agar suatu saat mereka bisa diwawancarai mengenai masyarakat yang ada di tempat tersebut. Lalu yang kedelapan ini menyempurnakan analisis dan menulis laporan penelitian. Kalau udah ada wawancara, udah meneliti, lalu menyempurnakan analisisnya dan juga menulis laporan penelitian. Nah, kita masuk ke contoh hasil praktik penelitian lapangan. Setelah tadi belajar tentang problematika, lalu hal-hal yang diperhatikan, langkah-langkah saat melakukan penelitian, kita masuk ke contoh hasil praktik penelitian lapangannya, yaitu pada tradisi pembacaan sholawatul Quran di Pondok Pesantren Mafatul Huda pada Herang. Nah, dalam sholawatul Quran ini terdapat 30 bacaan sholawat dan juga Quran, dan di dalamnya itu terdapat beberapa ayat dan surat yang berbeda-beda nih teman-teman. Nah, mereka meyakini bahwa sholawatul Quran ini memiliki 3 makna, yaitu objektif, ekspresif, dan juga dokumenter. Nah, menurut mereka, menurut santri pesantren Mafatihul Huda, pada makna objektif, yaitu sebagai santri memandang tradisi pembacaan sholawatul Quran ini sebagai suatu kewajiban loh, dan juga sebagai rutinitas yang harus mereka laksanakan. Wah, nggak kerasa nih pembelajaran kita tentang teknik penelitian lapangan udah berakhir nih teman-teman. Semoga bermanfaat ya buat kita semua. Dan saya pribadi minta maaf apabila ada kesalahan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.